Bab 221. Takut. B. Benarkah? Mata Nora berkaca-kaca, seraya kehilangan kata-kata. Benar. Sean mengangguk dengan tulus. Nora kemudian mengalihkan pandangannya dengan perlahan ke anggota lain dari keluarga Perkins. Nora, uang itu adalah milik Sean. May mengatakan yang sebenarnya pada Nora sambil menggertakkan gigi. Mendengar hal itu, Nora merasa dirinya menjadi semakin bingung. Dia pun menyadari bahwa dia tidak tahu soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan saat itu. Pada saat itu, Nora sedikit malu dengan tindakannya sebelumnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Nora pun berkata, "Sean, ayo pulang." Wajahnya masih sedikit tersipu karena malu. Sean menggeleng. "Masih ada beberapa hal yang perlu aku diskusikan dengan mereka." Dia belum selesai mengatakan hal yang ingin dikatakannya pada keluarga Perkins. "Aku bilang kita akan pulang." Nora sedikit mengernyit dan memelototi Sean saat mengatakan itu. Iya. Ayo kita pulang." Ketika melihat tatapan Nora, Sean langsung mengalah dan mengangguk dengan patuh. Beberapa pria di keluarga Perkins terlihat risih ketika melihat perilaku Sean tersebut. Sean begitu sombong di depan mereka tadi, tapi dia setakut itu pada Nora. Di mata para pria keluarga Perkins, takut pada istri seseorang hanya akan menghina harga diri seorang pria. "Sean, sepertinya kamu cukup lihai bertahan hidup memanfaatkan istrimu. Mungkinkah sikap takutmu pada Nora adalah bagian dari keahlian dasar untuk bertahan hidup dengannya?" Ejek Hawk merasa sangat jijik pada Sean. Mendengar hal itu, Sean berbalik untuk menatap Hawk. Setelah itu, dia juga mengamati semua ekspresi yang ada di wajah keluarga Perkins. "Dia hanyalah seorang wanita lemah yang bisa dengan mudah kutampar dengan sekali tamparan. Apa yang harus ditakuti darinya? Kamu pikir aku takut padanya? Aku bersedia bersabar dan berlapang dada karena aku peduli padanya." Pernyataan dari Sean itu membuat semua orang di keluarga Perkins tercengang. Sementara itu, wajah Nora berubah menjadi merah gelap karena rasa malunya yang semakin menjadi-jadi. Sean memang tidak pernah mencoba berbicara manis padanya. Namun, dia selalu tanpa sadar mengungkapkan cintanya dalam beberapa cara sederhana dan lugas. "Tentu itu juga termasuk kesabaranku dalam menghadapi semua orang dari keluarga Perkins. Aku hanya melakukannya demi Nora." Sean menyapukan pandangannya ke satu persatu wajah orang-orang dari keluarga Perkins. Mereka semua tidak bisa berkata-kata. 10,5 miliar rupiah di atas meja dan kartu diamond bank kota Riverfall yang bergengsi membuat keluarga Perkins tidak bisa memaksa menunjukkan sikap sombong di hadapan Sean. "Dan kamu, Hawk, ingat hal ini baik-baik. Sebaiknya keluargamu menjaga barang-barangku dengan baik. Aku akan membunuh satu orang dari keluarga Eason untuk setiap benang yang hilang. Jadi jika aku menemukan kerusakan sekecil apapun pada pakaian itu, seluruh keluargamu pasti celaka." Barang-barang yang Sean maksud tentunya adalah jas jenderal terhebat dan pedang penjaga. Hawk awalnya berpikir untuk membalas kata-katanya. Namun, dia mau tak mau mundur beberapa langkah ketika bertemu dengan tatapan Sean yang tampak tanpa ampun. Tatapan semacam itu membuat Hawk merinding. "Sean, sudah cukup. Sudah. Ayo pergi," desak Nora. Dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. "Tentu, ayo kita pulang." Sean menyetujuinya dengan senang hati sambil mengangguk. "Tuan, bagaimana dengan uangnya?" tanya Thomas dengan pelan seraya menatap Sean. "Nora pernah meminjam 6 miliar rupiah dari Hawk untuk menyelamatkan perusahaan Perkins di masa lalu.
Aku akan melunasi hutang itu hari ini dengan tambahan bunga 2 miliar rupiah. Sisanya akan dianggap sebagai biaya perawatan untuk barang-barangku. Ingatlah apa yang aku katakan. Jika aku menemukan kerusakan pada satu pun dari barang-barangku, keluarga Izanmu akan hancur. Uang bukan apa-apa bagi Sean. Dia bersedia membayar sebanyak apapun. Masalahnya adalah apakah Hawk punya nyali untuk menerimanya. Siap, Tuan. Thomas langsung merespons. Dia kemudian meninggalkan 10,5 miliar rupiah itu di situ dan hanya mengambil kartu diamond sebelum akhirnya mengikuti Sean keluar ruangan. Begitu Sean dan kelompoknya meninggalkan ruangan itu, orang-orang dari keluarga Perkins dan Hawk terdiam lama. Keheningan itu berlangsung selama 3 menit penuh tanpa ada yang berbicara. Pada akhirnya, Nyonya Perkins lah yang berhasil menenangkan dirinya paling cepat. Dia melihat ke arah Hawk dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tuan Izan, apa yang kamu? Nyonya Perkins, triknya tidak akan bertahan terlalu lama. Saya tidak tahu dari mana Sean mendapatkan uang itu, tapi pasti ada suatu hal yang bisa dimanfaatkan dalam hal ini. Beri saya waktu, dan saya pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Jawab Hawk setelah terdiam sesaat. Hawk memang keras kepala dan tak mau menyerah. Dia sudah melakukan banyak hal untuk Nora. Tidak mungkin sekarang dia menyerah begitu saja. Apalagi, begitu dia memenangkan Nora, semuanya akan menjadi wajar baginya untuk ikut campur dengan urusan internal keluarga Perkins. Ketika saat itu tiba, Yates Perkins yang tidak berguna itu tidak akan menantangnya lagi. Cepat atau lambat, seluruh keluarga Perkins akan jatuh ke tangannya. Itulah tujuan akhirnya. Demi kecantikan Nora dan aset keluarga Perkins, Hawk tidak akan pernah menyerah. Nenek harus lebih percaya pada Tuan Izan daripada si cacat itu. Sudah berapa banyak kebohongan yang Sean katakan sekarang? Dia bahkan juga mengklaim bahwa dia bisa memanggil Tuan Lamont untuk menjadi saksinya. Namun, Tuan Lamont tidak terlihat hingga saat ini. Aku akan tetap berpegang dengan janjiku tadi. Jika Sean berhasil membuat Tuan Lamont datang ke sini dengan panggilan telepon, aku akan memakan makananku sambil menggantung terbalik. Yates mendengus mencemooh. Tok, tok, tok. Tepat saat dia membuat pernyataan itu, serangkaian suara ketukan datang dari pintu. Nyonya Perkins, Tuan Perkins. Tuan Lamont dari perusahaan Lamont Medicine ada di sini. Saat mendengar suara yang berasal dari luar pintu, wajah Yates langsung merah padam seolah-olah baru saja menerima tamparan di wajah. Bab 222, saya mencari Tuan Lane. Panjang umur. Memikirkan sedikit saja kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya membuat Yates merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Mungkin Tuan Lamont datang ke sini bukan untuk mencari Sean? Kata Fanny tepat saat Yates sedang bergelut dengan rasa malunya. Benar. Tuan Izan juga berada di sini bersama kita. Mungkin Tuan Lamont datang ke sini untuk menemuinya? Keluarga Perkins dengan cepat membenarkan situasinya dan menemukan penjelasan yang tepat yang sesuai dengan cerita mereka. Mungkin? Hawk mengangguk. Namun, dia tidak membuat janji untuk bertemu dengan Scott. Mengapa Scott tiba-tiba datang menemuinya? Namun, jika dia tidak setuju dengan pernyataan itu hanya akan membuktikan bahwa kunjungan Scott adalah karena Sean. Karena alasan itulah, Hawk berpikir sangat keras, mencoba memikirkan solusi untuk situasi yang dihadapi. Pada saat itu, Hawk tidak tertarik untuk mencari tahu apakah Scott membantu keluarga Perkins karena Sean. Yang Hawk inginkan hanyalah menunjukkan kepada keluarga Perkins bagaimana kemampuannya, meskipun dia harus berbohong tentang hal itu. Dia harus mendapatkan Nora terlebih dahulu sebelum dia dapat memanfaatkan koneksi itu untuk mengambil alih seluruh bisnis keluarga Perkins. Datang ke sini dan lihatlah bersamaku.
Nyonya Perkins berdiri dan berjalan keluar. Hawk, bersama dengan anggota keluarga Perkins lainnya, langsung mengikutinya di belakangnya. Tuan Eason, ini sekitar 10,5 miliar rupiah. Yates terbatuk dan menunjuk uang tunai di atas meja. Dia menginginkan uang itu juga. Namun, Sean sudah menjelaskannya sebelumnya bahwa uang itu akan digunakan untuk membantu Nora membayar hutang 6,3 miliar rupiah. Dengan itu, uang itu dianggap juga sebagai uang Hawk. Hawk melihat uang itu. Bahkan untuk dia sekalipun tidak mungkin dia tidak tertarik dengan uang sejumlah itu. Namun, memikirkan kecantikan Nora dan bisnis keluarga Perkins, dia menggertakkan giginya dan dia harus membuat keputusan sulit itu. Nyonya Perkins, 10,5 miliar rupiah tidak ada artinya bagi keluarga saya. Saya tinggalkan saja uang ini bersama Anda untuk saat ini. Jika pernikahan saya dengan Nora berjalan lancar, maka kita dapat menganggap uang ini sebagai mahar untuk Nora di pernikahan nanti. Kata Hawk sambil melambaikan tangannya, membuat dirinya terlihat sangat murah hati. Meskipun dia menyerahkan uang itu begitu saja, hati Hawk tetap merasa sakit. Dia harus memusatkan pikirannya pada bisnis keluarga Perkins. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka itu akan bernilai lebih dari 10 kali nilai 10,5 miliar rupiah itu. Nyonya Perkins ragu-ragu. Nyonya Perkins, mari kita melakukan itu. Cinta saya pada Nora jauh lebih berharga dari sekedar uang sejumlah 10,5 miliar rupiah itu. Hawk menambahkan tanpa memberikan Nyonya Perkins tua kesempatan untuk berbicara. Aku kira itu bisa dilakukan. Aku akan menyimpan uang itu dengan baik untuk saat ini. Demi untuk mempersatukan Hawk dan Nora, Nyonya Perkins tidak repot-repot menolak tawarannya. Scott sedang diantar oleh seorang manajer perusahaan Perkins menuju ruang VIP. Kamu tidak perlu mengantarkan saya ke ruang tunggu tamu. Tapi, bisakah kamu mengantarkan saya langsung ke Tuan Lane? Tanya Scott dengan mengerutkan sedikit wajahnya sambil melihat pada manajer itu. Apa maksud Anda, Tuan Lamont? Manajer itu terlihat jelas tidak mengerti situasinya. Saya tidak datang ke sini untuk urusan bisnis hari ini. Sebaliknya, saya di sini untuk menemui teman saya. Apakah Tuan Lane tidak ada hari ini? Scott memerhatikan kebingungan manajer itu dan bertanya lagi dengan lebih detail. Tuan Lane. Manajer itu benar-benar tidak mengetahui bahwa ada sosok penting lainnya bernama Tuan Lane di perusahaan. Saat itu, Scott juga ikut terdiam. Mengapa Sean tidak ada setelah dia memintanya sendiri untuk datang? Merasa bingung, Scott segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sean. Tuan Lamont, saya tidak mengetahui Anda akan mengunjungi kami hari ini. Saya minta maaf atas kurangnya sambutan untuk Anda. Saat itu, sebuah suara dapat terdengar dari jauh. Suara itu berasal dari Nyonya Perkins dan yang lainnya yang datang bersamanya. Mereka sedang berjalan untuk menyambut Scott. Mendengar itu, Scott terkejut dan menurunkan ponselnya dengan perlahan. Nyonya Perkins, tidak perlu formalitas seperti itu. Scott selalu menjaga rasa hormatnya terhadap Nyonya Perkins. Pertama, Scott tidak terlalu mengetahui pencapaian Tuan Xavier Perkins di dalam bisnis. Karena keluarga Perkins berafiliasi dengannya, Scott merasa perlu untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Kedua, itu adalah permintaan pribadi Sean kepadanya untuk membantu mereka, yang menjadi alasan bagi Scott untuk semakin menghormati mereka. Tuan Lamont, mari jangan berdiri di sini. Mari kita masuk dan duduklah. Yates, pergilah dan siapkan beberapa teh terbaik kita. Nyonya Perkins sangat ramah terhadap Scott. Anggota keluarganya yang lainnya juga sangat menghormati Scott. Bagaimanapun juga, perusahaan Lamont Medicine baru saja melakukan pemesanan besar dari perusahaan Perkins. Ditambah lagi,
perusahaan Lemont Medicine juga hampir tidak mengambil keuntungan sama sekali dalam kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani itu. Semua keuntungan diberikan sepenuhnya kepada keluarga Perkins. Intinya, di mata keluarga Perkins, Scott memberikan mereka uang dengan cuma-cuma. Karena alasan itu, mereka sangat baik padanya. Nyonya Perkins, tidak perlu untuk itu. Saya melihat bahwa semua orang ada di sini. Di mana Tuan Lane? Scott melambaikan tangannya untuk menolaknya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Hawk muncul dari belakang Nyonya Tua Perkins. Tuan Lemont. Hawk maju ke depan untuk menyapa Scott dengan senyum di wajahnya. Oh, Tuan Eason juga berada di sini. Saat Scott mengetahui Hawk berada di sana, dia mengeluarkan senyum juga. Selama beberapa hari terakhir ini, perusahaan Lemont Medicine dan keluarga Eason menjadi semakin agak dekat karena mereka sedang mempersiapkan sebuah kerjasama besar. Itu alasan kenapa Scott juga berhubungan baik dengan Hawk. Bab 223, kesepakatan itu dibatalkan. Ya, kerjasama baru kita akan segera dimulai, bukan? Saya datang untuk mengunjungi Nyonya Perkins untuk memeriksa semuanya. Jika ada kesempatan, saya harus memberikan lebih banyak bantuan lagi kepada keluarga Perkins. Hawk mengangguk dengan penuh keseriusan sebelum dia dengan sengaja tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Hawk itu, semua orang dari keluarga Perkins merasa berterima kasih dan sangat gembira. Scott mengangguk. Haha, itu benar. Scott tidak akan menolak membantu keluarga Perkins dengan cara apapun yang Sean minta. Mendengar percakapan antara Scott dan Hawk, mereka yang berasal dari keluarga Perkins semakin lebih mempercayai kata-kata Hawk dan menganggap semua pernyataan Sean hanyalah omong kosong. Berdasarkan interaksi antara Hawk dan Scott, mereka yakin Scott membantu keluarga Perkins karena Hawk. Tidak mungkin itu ada hubungannya dengan Sean yang cacat. Tuan Lemont, saya mendengar bahwa ada restoran baru yang dibuka agak jauh di depan sana. Apakah sebaiknya kita pergi dan minum di sana? Hawk menoleh dan memperhatikan ekspresi di wajah anggota keluarga Perkins. Apa yang dilihatnya membuat dirinya merasa luar biasa. Saya tidak ingin minum untuk saat ini. Scott menolak undangan itu dengan sopan sambil tersenyum. Dia kemudian bertanya kepada Nyonya Perkins. Apakah Tuan Lane ada di sini? Nyonya Perkins tua tercengang saat mendengar itu. Tuan Lane. Siapa Tuan Lane yang dimaksud Scott? Tuan Lemont, siapa Tuan Lane yang Anda cari? Saya kira kami tidak memiliki eksekutif berpangkat tinggi di dalam perusahaan ini dengan nama keluarga itu. Yates bertanya dalam kebingungan setelah tertegun beberapa saat. Setelah berhenti sebentar, Scott menjelaskan lebih lanjut. Saya mencari Tuan Sean Lane. Mendengar pernyataan Scott itu, semua orang dari keluarga Perkins yang awalnya wajahnya dipenuhi dengan senyum mereka terkejut seketika sambil berdiri di tempatnya. Begitu juga dengan Hawk. Senyum di wajah mereka perlahan membeku di tempatnya. Scott sedang mencari Sean? Mungkinkah itu bahwa dia benar-benar berada di sana karena panggilan telepon Sean? Tuan Lemont, bolehkah saya mengetahui mengapa Anda mencari Sean? Tanya Nyonya Perkins setelah beberapa detik berusaha mengolah kebingungan yang berada di dalam pikirannya. Tidak ada yang penting sebenarnya. Dia hanya menelpon saya untuk datang ke sini dan saya tidak tahu untuk apa itu. Scott mengatakan yang sebenarnya tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Dengan itu, sederet wajah yang terlihat kaku dari keluarga Perkins berubah menjadi wajah terkejut dalam sekejap. Scott sebenarnya ada di sana karena panggilan telepon Sean. Panggilan telepon yang Sean lakukan sebelumnya memang benar untuk Scott. Dia ternyata berhasil membuat Scott mengunjungi mereka hanya dengan melakukan sebuah panggilan telepon. Seberapa baikkah hubungan dia?
Sean berada dalam keadaan yang membingungkan selama 2 tahun penuh sejak dia bergabung dengan keluarga Perkins. Kapan dia berkenalan dengan seorang yang penting seperti Scott? Hanya May yang terlihat berpikir dari pancaran di matanya. Namun, dia tidak berbicara. Tuan Lamont, saya tidak mengetahui bahwa Anda mengenal Sean. Maafkan rasa ingin tahu saya, tapi apa hubungan Anda dengan Sean? Nyonya Perkins memaksakan senyum di wajahnya dan bertanya dengan bersikap tenang. Mendengar itu, Scott melihat padanya. Hubungan? Sean adalah penyelamat keluarga Lamont. Jika bukan karena Sean, Tuan Lamont mungkin masih akan menderita dan nasibnya akan lebih buruk dari kematian karena siksaan penyakitnya. Sejak Sean memberikan pengobatannya, Tuan Lamont dapat menikmati makanannya dan tidur dengan pulas. Setiap kali nama Sean disebutkan, Tuan Lamont akan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Namun, Sean menyatakan bahwa dia tidak tertarik menyelamatkan dunia atau melakukan hal-hal yang menyusahkan seperti menyelamatkan orang sakit. Itu sebabnya Scott tidak ingin memberikan informasi mengenai keahlian Sean di bidang kedokteran. Tidak ada yang penting, hanya saja Tuan Lane. Saat Scott berusaha mencari alasan untuk mengabaikannya, ponsel di sakunya mulai berdering. Ketika dia mengeluarkannya dan melihatnya, Scott mengetahui bahwa panggilan itu dari Sean dan tidak ingin membuatnya menunggu. Maaf, tapi saya harus menjawab panggilan ini. Scott tersenyum meminta maaf dan berjalan menuju ke sebuah jendela di koridor. Sementara itu, mereka dari keluarga Perkins tercengang dan hanya mampu saling memandang. Tuan Lane, saya di sini. Apakah Anda sedang keluar? Scott berbicara dengan tenang di telepon sambil berjalan. Saya harus pergi karena urusan lain. Apakah kamu bertemu Nyonya Perkins dan yang lainnya? Sean bertanya dengan berhati-hati di seberang telepon. Ya, saya sudah bertemu dengan mereka. Nyonya Perkins bahkan bertanya pada saya tentang hubungan saya dengan Anda. Scott tidak merasakan kekecewaan ketika mendengar bahwa Sean telah pergi sebelumnya dan bahkan dia menjelaskan banyak hal untuknya. Tidak perlu membuang waktumu dengan mereka. Saya ingin kamu segera menarik semua bantuan yang kamu berikan pada keluarga Perkins. Juga, batalkan kesepakatan yang kamu buat sebelumnya dengan keluarga Perkins. Saya yang akan mengurus denda terhadap pelanggaran atas kontrak itu. Kata Sean langsung pada inti permasalahannya dan memberikan perintah langsung pada Scott. Mendengar itu, mata Scott perlahan melebar karena kebingungan menguasai pikirannya. Apakah keluarga Perkins telah mengecewakan Sean? Jika itu masalahnya, maka tidak perlu lagi baginya untuk memberikan bantuan lebih lanjut kepada keluarga Perkins. Baik, Tuan Lane. Saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya. Sampai di sana, suara lain terdengar dari sisi Sean. Sean, apa yang baru saja kamu katakan? Scott dapat mengetahuinya dengan jelas bahwa suara itu milik Nora.